Mans Edu Talk, welcome leader. Selamat pagi Sponsor Friends, ketemu lagi dengan saya Bu Handa. Kali ini kita akan membahas materi yang kayaknya agak serius, tapi ini sangat penting untuk kita ketahui, dan kita hari ini sudah bersama dua narasumber yang hebat ya. Kenapa saya katakan hebat? Karena mereka berasal dari tim yang sudah sangat dipercaya oleh pemerintah untuk mencegah paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Siapa saja narasumber kita hari ini? Mari kita sapa. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Wah, gagah-gagah ya semua ya Bapak-Bapaknya ya. Baik, Sponsor Friends, untuk bisa lebih mengenal narasumber kita perkenalkan masing-masing narasumber. Silakan Pak dari... Izin Ibu, saya dari Densus 88 atas nama Brigpol Gana Saputra, asli dari Prabu Muli. Wah, asli Sumatera Selatan. Iya, masih Wong Kito ya. Masih Wong Kito. Selanjutnya ada Bapak. Kenalkan Ibu, saya Bribtu Robi Saputra dari tim pencegahan Densus 88 Satgas Wil Sumatera Selatan, berasal dari Kabupaten Muara Enim. Muara Enim. Wah, semuanya ini masih putra daerah Sumatera Selatan ya, Sponsor Friends. Baik, Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri untuk ikut dalam podcast kita yang kali ini sepertinya memang sedang marak ya, dicanangkan pemerintah untuk mengantisipasi nih terjadinya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme, terutama di kalangan pelajar. Sponsor Friends, langsung saja. Seperti kita ketahui, sekarang ini kan banyak sekali ya Bapak-bapak pemahaman tentang pengertian intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu. Di masyarakat itu berkembangnya sangat liar gitu ya, pemahamannya. Ada yang mengaitkannya dengan agama tertentu gitu kan, ada yang mengaitkannya dengan kebebasan HAM dan sebagainya. Nah, kita harus tahu nih Sponsor Friends, sebenarnya ya pengertian secara harfiah intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu sebenarnya apa sih Pak? Mungkin dari siapa duluan Pak? Oke, baik Bu. Jadi kalau kita bicara tentang intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, ini kan kalau kita singkatkan ada atas nama IRED gitu kan. Iya, iya. Jadi kalau di Densus dan pencegahan sendiri itu memang kita menyimbolkan tersebut dari sebuah pohon. Jadi bagaimana terpaparnya radikalisme ini sampai menjadi terorisme. Jadi kalau kita lihat kan pohon ini kan sebagai akar, Bu. Jadi akar itu adalah memang awal tuh dari intoleransi. Oh, awalnya itu Awal dari intoleransi. Jadi seperti apa, kayak yang seperti kecenderungan untuk tidak menerima perbedaan kan. Itu salah satu dari intoleransi. Naik menjadi sebuah pohon. Jadi sebuah pohon ini merangkap menjadi radikalisme, batang. Dari akar tadi ke batangnya. Betul. Pak ya, oke. Jadi paham yang menginginkan sebuah perubahan atau pembaruan, sebuah pemerintahan gitu kan. Jadi dari sebuah batang menjadilah sebuah daun. Jadi daun ini menjadi ekstremisme ya Bu ya, atau keyakinan berbasis kekerasan untuk mendukung aksi terorisme. Wah, gitu Pak ya. Kalau untuk hasil terakhir menjadilah sebuah buah, itulah namanya terorisme. Wah, dan buah inilah yang biasanya berakibat langsung gitu Pak ya ke dalam masyarakat. Baik, berarti ya Sponsor Friends, ini baru nih ya kita langsung dengar dari sumber yang terpercaya nih ya, bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu semuanya berhubungan ya Pak ya. Berhubungan. Diawali dari pemantiknya intoleransi tadi yang tidak bisa menghargai perbedaan, anti dengan kebersamaan gitu Pak ya. Mungkin perbedaan agama, perbedaan pendapat gitu ya, sehingga membuat seorang menjadi keras seperti batang tadi Pak ya, menjadi radikal gitu, tidak bisa toleransi sama sekali dengan apapun kecuali yang dia pahami gitu ya. Betul. Baik, sampai nanti ke terorisme yang bisa nanti buahnya itu meracuni orang yang siapa saja yang memakannya gitu ya. Betul. Ini sangat penting ya Sponsor Friends untuk kita pahami bahwa ketiga hal ini ternyata berhubungan dan saling mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian kalau dari tiga hal ini sendiri nih Pak,
kira-kira kalau kita sehari-hari ini kan supaya kita tidak saling curiga-mencurigai ya Pak ya, kalau kita udah, apalagi sekarang ini sudah luas sekali penyebaran paham ini, macam-macam bentuknya mungkin. Nah, apa yang bisa kita kenali nih, misalnya gitu kita dalam bermasyarakat, tanda-tanda awal seseorang sudah mulai terpengaruh dengan intoleransi atau radikalisme atau terorisme ini seperti apa sih Pak sebenarnya yang bisa kita kenali nih sehari-hari? Biasanya Ibu, contohnya di masyarakat itu mereka tidak bisa menerima ataupun baik itu individu ataupun kelompok ke pemahaman lain. Misalnya paham yang mereka pahami ini, yang mereka contoh nih, ialah yang benar itu adalah dari guru mereka. Mereka tidak mau menerima ataupun men-sharing pendapat ataupun contoh-contoh hal-hal yang lain dari guru, baik itu temannya, yang baik itu orang tuanya, dia tidak mau menerima pahaman itu. Yang dia percaya hanya satu kelompok itu saja. Baik. Berarti walaupun misalnya omongan orang tua itu benar, baik, dia tetap tidak bisa menerima gitu Pak ya. Misalnya dia berguru dengan seseorang atau sudah belajar bersama sebuah kelompok, kemudian diberi masukan yang positif atau baik gitu, dia langsung menolak secara frontal gitu mungkin Pak ya. Nggak bisa, nggak ada sama sekali ruang untuk untuk sharing gitu Pak ya, tidak memberi ruang untuk berdiskusi gitu Pak ya, berarti ya kaku gitu ya Pak ya, berarti ya intinya. Nah, ini salah satu ciri-ciri Pak ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri lain secara pemahaman sendiri ada nggak Pak, yang misalnya kan adik-adik yang pelajar nih Expansum Self Friends mungkin zaman sekarang kan sudah sering sekali nih misalnya berkelompok, katanya yang istilah sekarang tuh circle ya Pak ya. Nah, nih remaja nih ada circle-nya nih. Pokoknya circle kami yang paling baik gitu. Nah, kira-kira kalau adik-adik pelajar nih yang sekarang sedang mendengarkan untuk mulai mengenali kayaknya teman aku udah masuk circle yang salah nih misalnya ya. Nah, itu apa Pak misalnya ciri-ciri selain yang tadi kayak menganggap circle dia yang paling benar, yang orang lain tuh udah pasti salah gitu. Selain itu mungkin ada nggak Pak sikap-sikap tertentu yang menjadi indikasi ya Expansum Self Friends yang bisa kita kenali sehingga kita mungkin bisa mengingatkan teman kita tadi atau saudara kita, atau kita untuk kita sendiri menghindari nggak usah ikut-ikut deh untuk kelompok itu gitu karena sama sekali sudah tidak baik gitu. Ada nggak Pak sikap tertentu yang biasanya timbul nih dari orang-orang yang sudah terkena paham ini? Ya, jadi mohon izin Bu, kalaupun kita bicara tentang ke masyarakat umum, jadi kan masyarakat umum ini kan, apalagi kita kan baru sudah melaksanakan 17 Agustus. Nah, ini memang untuk hari-hari kemerdekaan kita ini kan gimana caranya nih, setiap masyarakat kan memang budaya dan memang diwajibkan untuk memeriahkan membanggakan maupun, gitu ya. Masang bendera merah putih. Kan terkadang nih memang untuk oknum-oknum yang memang udah mengarah ke garis intoleransi maupun sudah mengarah ke radikalisme, dan ini memang mereka menolak mau untuk berbaur kepada masyarakat, gotong royong segala macam. Nah, itu dia pengennya itu aku nggak sependapat sama ini nih, nggak setuju nih. Nah, itu memang lebih menutup diri. Rata-rata memang menutup diri. Tapi kalau untuk ke sekolah, nah ini Bu, untuk beberapa kejadian yang pernah kita lakukan, maksudnya tidak pernah kita hadapi Pak ya. Hadapi. Jadi rata-rata memang untuk anak di bawah umur ini kan banyak terpapar kan melalui media sosial dan digital, era digital sekarang. Jadi pertanyaan memang yang dari mereka yang tidak bertanggung jawab ini, kalian ini memilih Al-Quran atau Pancasila? Menjebak gitu ya Pak ya, menjebak. Jadi ibarat kata kan kita nggak bisa juga, kalau Pancasila kan memang ideologi dari kita sendiri, dari pemerintah kita. Kalau untuk Al-Quran kan memang dari agama Islam kita sendiri. Nah, ini Bu, jadi memang harus kita antisipasi terhadap masyarakatnya seperti apa yang tertutup, maupun anak-anak kita yang murid-murid kita di Expansum Self. Contoh misalkan ada yang tertutup, memang ada permasalahan atau apa, ataupun kita sudah melakukan kegiatan pembinaan anak di bawah umur juga pernah di sekolah. Jadi setiap ada hal mendengarkan musik maupun mendengarkan tentang ideologi Pancasila itu tutup telinga Bu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, dan memang sudah jadi memang ada sikapnya sudah menunjukkan hal seperti itu. 1 bulan terakhir kita sudah melakukan pembinaan tersebut untuk di sekolah, pernah ada. Ini sudah
harus benar-benar diperhatikan ya. Siap. Artinya orang tua juga dan guru juga harus aware dengan Siap. sikap anak-anak secara individual juga kok. Kenapa dia kalau misalnya diajak nyanyi Indonesia Raya nggak mau nyanyi misalnya Siap, Pak ya. Terus tadi 17-an kan agak aneh ya Pak, misalnya Oh. semua orang kan pasti ingin merayakan, membanggakan gitu ya bersama-sama, mungkin bersama teman di sekolah atau kalau di kampung tuh dengan tetangga gitu ya. Ada perlombaan-perlombaan yang bikin semakin akrab, dia nggak mau berarti gitu Pak ya. Itu salah satu sikapnya ya Smart Social Friends. Kemudian tadi juga Bapak sampaikan bahwa harus kita perhatikan juga nih kalau misalnya di media sosial tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahnya itu menjebak ya, karena Menjebak, betul. agama juga kan nggak bisa dipisahkan juga dari Pancasila, karena sila pertama kita juga mempercayai Tuhan yang Maha Esa dan harus beragama gitu ya. Benar. Jadi nggak mungkin kita pisahkan kamu Quran atau Pancasila gitu ya. Nah, Iya. artinya orang itu benar-benar nggak paham dengan Pancasila, bahwa Pancasila itu menjunjung tinggi setiap agama, menghormati setiap orang beragama, menjalankan ibadahnya sesuai agamanya masing-masing gitu ya. Kalau harus dipilih itu jadinya sekuler dong kita ya. Jadinya tidak memahami Pancasila secara utuh gitu. Nah ini ya Smart Social Friends berarti harus kita hati-hati nih ketika sudah di media sosial sudah mengarah seperti memilih dengan pertanyaan yang menjebak tadi. Mungkin betul. kita tidak perlu ladeni kali ya Iya, Pak ya benar. gitu. Atau sikap seperti apa nih Pak kalau kita udah misalnya nih saya punya tetangga ya misalnya ya Pak, tapi jangan sampai gitu ya. Kita menemukan ada misalnya tetangga atau teman yang seperti itu, atau mungkin adik-adik pelajar ini ada nih yang di sekolah kayak kenapa sih dia setiap misalnya Pancasila kayak ngejek atau apa gitu ya. Apa yang harus atau yang bisa kita lakukan nih Pak sebagai warga negara yang baik, tapi juga mungkin sebagai warga masyarakat yang baik untuk mengingatkan, atau mungkin apa yang sebaiknya kami lakukan jika ada terindikasi orang-orang dekat kita bersikap seperti ini gitu. Gini Bu, saya akan menjawabnya. Kalau terjadi indikasi baik itu tetangga ataupun murid kita ataupun adik-adik kita di SMA Sumatera Selatan ini yang terindikasi, itu sebaiknya kita rangkul, kita berikan pemahaman-pemahaman Pancasila, ideologi dan yang lain-lainnya. Karena kenapa? Apa sih sebab dia ini ngejauh atau kayak nggak mau sih, kenapa Tidak mau berbeda berbaur, dengan temennya. Yang perlu dipahami adalah Indonesia ini memiliki 4 konsensus dasar negara. Yang pertama ialah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan di antara itu ya sudah jelas bahwa Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Yang dimana walau baik itu maupun kita temui di sehari-hari maupun sosial media yang melenceng dari 4 konsensus dasar negara itu lebih baik kita hindari Bu. Kalaupun ada contoh kasus kita temui anak-anak atau tetangga kita, ya kita rangkul, kita beri pemahaman itu lagi, kita panggil pihak-pihak yang terkait yang paham dengan dengan pencegahan ini Bu. Terutama kami yang tidak paham gitu Pak ya, takut nih mau Ya, ngapain jadi gitu. izin tambahan Bu ya. Jadi memang pencegahan kita, strategi kita terhadap masyarakat itu kan ada namanya kontra ideologi, kontra radikal, dan kontra narasi. Jadi kalaupun untuk kita melibatkan ke masyarakat umum, kita ini sekarang tuh untuk pencegahan kita sekarang sudah menggandeng tokoh agama dari Kemenak Bu, dari Muhammadiyah maupun NU. Jadi memang udah beberapa kali kejadian seperti ini, itu wajib kita laporkan. Kita kan sekarang tuh udah ada pembinaan terhadap RT dan RW Bu ya. Jadi boleh melalui mereka, nanti bisa panggil dengan Densus sendiri. Kita pun mempunyai namanya kontra narasi. Jadi kontak person kita sendiri juga ada Bu. Nanti boleh kita saling sharing untuk nama-nama sosial media kita, maupun ada pengaduan tentang apa, bisa pengaduan di kontra narasi kita tersebut itu. Baik, terima kasih Pak. Nah nanti Smart Social Friends mungkin nanti akan kita tampilkan ya akses apa yang bisa kita gunakan jika kita melihat ada mungkin teman, iya orang dekat terindikasi sudah mulai terpengaruh dengan paham. Tapi yang jelas tadi seperti yang disampaikan, yang pertama kali kita harus rangkul dulu gitu Pak ya, jangan langsung musuhin nih, jauhin ya gitu, nanti akan tambah memperparah situasi sosial di sekitar ya Pak ya. Mungkin coba didekati dulu tadi kata Bapak apa penyebabnya, mungkin dari mana sumbernya. Tapi jika kita merasa
ini sudah di luar kuasa atau wewenang kita, baiknya kita melaporkan dulu ke RT gitu Pak ya, ke RW, atau nanti akan bisa diakses media sosial atau kontak yang bisa dihubungi nih untuk meminta bantuan ya, apabila kita sudah yakin bahwa ini adalah terindikasi radikalisme bahkan terorisme ya Pak ya, begitu. Terima kasih Pak. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya tentang ini Pak, bagaimana sebelum ini kan pencegahannya Pak ya, sebelum kita mencegah atau misalnya mengingatkan orang lain, hal-hal apa yang bisa kita lakukan atau kembangkan? Ada nggak keterampilan tertentu yang harus dimiliki oleh pelajar sekarang ini? Apalagi seperti kami kan SMA Sumsel itu dari 17 kabupaten kota ya, semuanya ada di sini. Yang pasti di daerahnya masing-masing itu punya ciri khas kebiasaan atau budaya bermasyarakat yang berbeda juga. Berbeda, betul. Beragam juga. Nah, tantangan kami di sini sebagai guru nih gitu ya. Keterampilan apa yang harus kami bekali untuk anak-anak kami di sini supaya mereka ketika baik di sini bersosialisasi di media sosial maupun ketika kembali ke daerahnya masing-masing itu udah punya pertahanan diri gitu Pak. Untuk 3 hal yang yang bisa mengakibatkan perpecahan di negara kita ini. Siap. Oke, baik Bu ya. Jadi di sini kan kita sudah ada juga Bu, namanya itu strategi pencegahan intoleransi radikalisme di lingkungan sekolah. Jadi ini memang salah satu penilaian atau nilai-nilai yang berlaku di dalam strategi ini memang kita libatkan dari kemarin itu sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi pembuatan ini pun sudah kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kolaborasi Pak. Kolaborasi lah Bu. Jadi memang itu kalaupun untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini kan kemarin itu sudah kita melakukan pembinaan sosialisasi wawasan kebangsaan juga Bu ya, dengan kepala sekolah. Jadi memang laporan-laporan dari mereka juga dengan mengerti tentang gejala dan perilaku intoleransi terhadap anak murid itu pertama Bu ya. Jadi contoh misalkan di kelas 1 atau kelas 2, kelas 3 ini yang mana cenderung tertutup. Kalau sekarang kan anaknya kebanyakan kan malu gitu kan, malu seperti apa, itu harus kita pahami ini malunya seperti apa, karena pelajaran sebelumnya ini anak ini tertutup ternyata memang dari gurunya, udah kamu sekolah-sekolah aja lah. Cuman kalau untuk keyakinan maupun hukum pemerintahan nggak usah kamu ikuti. Nah ini harus kita tahu Ibu, tertutupnya dari segi tertutup seperti apa gitu kan. Terus yang kedua, melakukan refleksi Bu, refleksi diri, mengevaluasi cara pandang pemikiran berkaitan tentang SARA, gender. Jadi kebanyakan juga kan kalau contoh kita tentang moderasi beragama. Jadi SMA Negeri Sumsel kita ini kan tadi sudah saya bicara dengan Pak Iswan. Ada 5 agama juga ya. Ya, Pak, betul. betul. Jadi kita harus mengetahui ini gimana kamu untuk yang beragama Nasrani atau yang non Muslim. Kamu gimana, banyak nggak tanggapan teman-teman yang lain gimana tentangmu? Kan ada juga Bu di sekolah yang nggak mau lah kata yang kamu berteman dengan yang Muslim. Nah, itu perlu kita antisipasi dari seperti itu. Terus juga ini yang paling penting Bu, ini kan sudah era digital. Jadi kami tekankan sekali lagi untuk media sosial, rata-rata anak yang masuk dalam grup radikalisme ini grup adalah random Bu. Jadi random ini karena mengetahui ini licik-licik dari pimpinan-pimpinan radikal ini sekarang, mereka membuat grup random dan mencari anaknya di bawah umur. Karena kan di media sosial itu. Di media sosial. Kami sudah menangani lebih dari 2 anak di bawah umur di wilayah Palembang yang sudah masuk grup random. Nah, setidaknya kita pribadi dari kami sendiri menyampaikan bahwa ini sosial media anak-anak kita ini ada nggak Bu untuk terdata, minimal kita mengetahui sosial media. Harus dikontrol lah gitu Pak ya, betul. Begitu juga dengan orang tuanya juga kan juga kita bekerja sama gitu loh Bu. Betul sekali. Karena dan juga di saat ruang kosong ini kan bisa sudah pulang kan bisa main handphone. Masuklah itu pengaruh itu. Belum senangnya bermain game online, game-game perang. Ini rata-rata udah 80% gara-gara seperti dari itu. Game itu dari Pak game ya. online bisa masuk Ibu, karena yang namanya kita berinteraksi di dunia digital, di dunia maya itu kan tidak mengenal kita umur berapa ataupun pemahaman kita, agama kita apa.
Ya kelompok-kelompok ini secara halus memasuki doktrin-doktrinnya ini dari grup-grup medsos, game online. Itu kan bisa menjadi sarana anak-anak ini kan moodnya bagus kalau main game itu kan mencari mood yang ibarat kata gembira, happy. Ya mungkin dari sana mereka memasukkan butir-butir pengaruh-pengaruh itu secara pelan tapi ujung-ujungnya kan pasti. Baik, sehingga anak-anak tadi yang tadinya itu menganggap itu hanya teman bermain ya akhirnya jadi masuklah pemahaman yang tadi saya bilang circle-nya itu jadinya mengarah ke intoleransi. Wah, gini ya. Berarti Responsible Friends kita dengarkan tadi kita harus sebagai guru nih atau orang tua harus bisa mengawasi ya dengan baik terutama di waktu-waktu kosong anak-anak gitu ya. Karena anak-anak ini masih labil ya, remaja mungkin dari SD, SMP, SMA ini masih labil dan ingin mencoba semua hal yang menurutnya menyenangkan gitu kan ya. Jadi kita harus punya keterampilan mengawasi media sosial dan mungkin game-game online yang biasa digunakan oleh adik-adik atau anak-anak sehingga tidak mudah terpengaruh. Dan mungkin juga untuk adik-adik pelajar yang ada di sana ya yang sedang menyaksikan harus pandai-pandai juga memilah dan tidak lekas ikut ya apapun sebelum minta izin mungkin ke orang tua atau konsultasi ke gurunya dulu ya gitu, sehingga nanti kalian tidak mudah terpengaruh dengan paham intoleransi ini yang merupakan akar dari terorisme ternyata ya Pak ya. Baik, terima kasih, ini udah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak-bapak dari tim Densus. Terakhir ini Pak, mungkin ada pesan atau kata kunci yang ingin Bapak sampaikan kepada Semansa Friends untuk podcast kita tentang pentingnya pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Silakan Pak, pesannya apa? Kalau pesan dari saya Ibu mungkin sedikit tapi biar adik-adik atau anak-anak penerus bangsa ini paham ya, pesan untuk kalian para penerus bangsa ini, pilih dahulu informasi yang diberikan ataupun yang didapatkan baik itu dari media sosial ataupun secara langsung di kehidupan kita sehari-hari agar kalian terhindar dari paham-paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan yang terakhir itu adalah paham terorisme. Mungkin dari Abang. Oke. Baik, kalau untuk saya pribadi Bu menekankan kembali bahwa berbijaklah untuk bermedia sosial, jauhkan dari konten-konten yang radikal maupun yang sentimen sara gitu kan. Intinya tetap apapun terbuka sama guru, dengarkan guru bercerita kalau ada masalah bercerita. Intinya saya mendoakan juga dari kami pribadi, semoga di SMA Negeri Sumsel tidak ada yang terlibat maupun masuk hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah ya. Amin. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan menjawab semua pertanyaan yang mungkin ini hanya sedikit ya mewakili dari guru, kemudian pelajar juga yang ada di SMA Sumsel dan mungkin juga menjadi pertanyaan yang terwakili oleh Semansa Friends sedang menyaksikan sekarang tentang bagaimana paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu bisa terjadi dan bagaimana pencegahannya. Baik, kita cukupkan podcast kita karena waktu juga Bapak-bapak dan ini adalah percakapan yang singkat tapi sangat padat ini ya, daging semua isinya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Semansa Friends. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semansa Friends, well done leader. Sampai jumpa.